إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي عزكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan yaitu beberapa hal yang dianjurkan untuk berwudu. Di antaranya adalah ketika zikrullah, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ketika hendak tidur. Yang ketiga adalah al-junub, yaitu sedang junub. Kemudian yang keempat sebelum mandi, baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah. Kemudian yang kelima yaitu memakan sesuatu yang dipanggang. Kemudian kita melanjutkan poin yang keenam di halaman 60. Qala al-muallif hafizanallah wa iyyahu, termasuk yang dianjurkan untuk berwudu yaitu likulli salatin, ketika hendak menjalankan salat. Li hadithi Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu 'inda kulli salatin. Dasarnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu 'inda kulli salatin, ketika beliau hendak mendirikan salat. Falamma kana yaumul fathi tawadda'a wa masaha ala khuffaihi wa shalla salawati biwudu'in wahidin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada yaumul fath, yaitu penaklukan kota Makkah, yaitu pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu wa masaha ala khuffaihi, dan mengusap kedua khufnya, wa shalla salawati biwudu'in wahidin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat dari beberapa salat itu, melakukan beberapa salat tersebut biwudu'in wahidin, dengan satu wudu. Faqala lahu Umar, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan perbuatan tersebut. Seraya beliau berkata, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak merupakan kebiasaan dari engkau. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan beberapa salat itu dengan satu wudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amdan fa'altu ya Umaru. Aku melakukan hal itu adalah secara dengan sengaja. Ini
Hadis ini jelas sekali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu setiap hendak mendirikan salat. Seandainya dalam satu wudu melakukan beberapa salat, tidak mengapa hal tersebut. Misalkan habis salat maghrib ini kita akan mendirikan salat isya. Biwudu'in wahidin, dengan wudunya maghrib, tak mengapa hal itu. Seandainya yujaddid, ya, memperbarui wudunya, ya, itu juga tak mengapa, ya. Nah, yang ketujuh, inda kulli hadatsin, termasuk yang dianjurkan untuk berwudu yaitu ketika setiap hadas terjadi hadas, ya, hadas kecil itu dianjurkan untuk wudu. Dasarnya adalah li hadits Buraidah radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fad'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqtani ila al-jannati inni dakhaltu al-barihata al-jannata fasami'tu khashkhashataka amami. Hadisnya ada, yaitu dari permasalahan yang ketujuh ini, yaitu dianjurkan untuk berwudu setiap hadas. Hadisnya adalah, dasarnya adalah hadis Buraidah. Beliau berkata, asbah Rasulullah SAW yauman, pada suatu ketika di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fada'a Bilalan. Bilal Rasulullah SAW memanggil Bilal, yaitu Bilal bin Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau Rasulullah SAW berkata, ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannati, dengan perbuatan apa atau dengan bekal apa kamu memasuki surga dan mendahului aku? Fa inni dakhaltul barihatal jannata, sesungguhnya aku tadi malam atau semalam aku telah memasuki surga. Fa sami'tu khashkhashataka amami, lalu aku mendengarkan suara gemersikmu. Khashkhashataka di sini disebutkan al khashkhashatu harakatun laha sautun, yaitu gerakan yang ada suaranya, yang bersuara. Kata Rasulullah SAW, fasami'tu khashkhashataka amami, sungguh aku telah mendengarkan suara gemersikmu di mukaku. Faqala Bilal radhiyallahu anhu, lalu beliau Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ma adzintu qattu illa sallaitu rak'ataini wa la asabani hadathun qattu illa tawaddatu indahu. Kata Bilal bin Rabah, wahai Rasulullah, saya tidak pernah azan kecuali setelah azan itu aku salat 2 rakaat. Yang kedua, wala asabani hadathun qattu illa tawaddatu indahu, aku tidak pernah ditimpa suatu hadas melainkan aku setelah hadas itu berwudu, ya, berwudu. Kemudian kata Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW lihada. Nah, karena sebab inilah suatu perbuatan yang mana hal itu adalah kamu mendahului aku dari masuk surga. Karena sebab itulah, bekal itulah kamu memasuki dan mendahului aku dari masuk surga. Tapi dalam penjelasan yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW lah yang memasuki atau orang pertama kali yang memasuki surga. Rasulullah SAW yang bukakan pintu surga, dan beliaulah pertama kali yang memasuki surga. Ini ada penjelasan riwayat yang lainnya, dan tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang disebutkan barusan itu. Wallahu a'lam bissawab.
Sebelum yang terakhir, yaitu yang ke-8, minal qai'i. Dianjurkan pula untuk berwudu setelah qai', yakni muntah. Li hadits Ma'dan ibn Abi Talhata an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawadda'a. Dasarnya adalah hadis Ma'dan bin Abi Talhah dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah fa aftara fa tawadda'a, lalu beliau berbuka puasa karena muntahnya, yakni mungkin wallahu alam, yakni di sini disebutkan fa aftara, setelah muntah beliau lalu berbuka, fa tawadda'a, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Falakitu thawban fi masjidin Dimashq. Lalu aku, kata Ma'dan, menemui Thauban radhiyallahu anhu di masjid Damaskus. Fadzakartu dzalika lahu. Lalu aku menyebutkan hal tersebut, kejadian tersebut yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Thauban mengatakan, sadaqa, ana sababtu lahu wudu'ahu. Memang benar hal itu terjadi dan akulah yang menuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika berwudu. Ikhwati a'azzakumullah. Kemudian Syekh hafizanallah wa iyyahu menyebutkan poin yang terakhir dalam bab ini, yaitu yang ke-9. Yang dianjurkan berwudu diantaranya adalah min hamlil mayyiti, yaitu setelah mengusung jenazah. Dasarnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Hadithun sahihun rawahu Ahmad wa ghairuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan jenazah falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang mengusungnya maka hendaknya dia berwudu. Di sini disebutkan dalam ta'liq itu, ya, bahwasannya zahirul amri yufidul wujub. Secara zahir perintah ini menunjukkan wajib, karena Rasulullah mengatakan falyaghtasil, lam di sini adalah lamul amr. Wa inna ma lam naqul bihi, akan tetapi kami tidak mengatakan hal semacam itu li hadits Ibnu Abbasin. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun atau ghuslun idza ghassaltumuhu. Tidaklah wajib bagi engkau, ya, untuk mandi apabila memandikan si mayit. Tidak wajib bagi kalian untuk mandi apabila kalian itu memandikan mayit atau jenazah. Fa inna mayyitakum laisa binajisin, sesungguhnya mayit kalian itu, jenazah di antara orang-orang di antara kalian itu adalah tidaklah najis. Fa hasbukum an taghsilu aydiyakum, ini fa hasbukum an taghsilu aydiyakum, maka cukuplah bagi kalian itu untuk membasuh tangan kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim wal Baihaqi, dan dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, hadza hasanul isnad. Ya, isnadnya adalah isnad hasan. Wallahu a'lam bissawab. Itu bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz halaman 54.
Ya, ini satu halaman setelah halaman tersebut. Ya, kalau di sini tulis 53, ya, tapi penjelasan huwa hasanul isnad itu terdapat pada halaman 54. Ini halaman berikutnya. Ikhwati azzakumullah, dengan demikian maka selesailah tentang hal-hal yang dianjurkan untuk berwudu. Kita sekarang memasuki bab yang baru, yaitu qala al-mu'allif hafizanallahu wa iyyahu al-mashu 'alal khuffaini, yaitu membasuh kedua khuf. Membasuh kedua khuf atau mengusap, ya, mengusap kedua khuf. Ya, khuf atau disebut dengan, yaitu sepatu boot, ya, sepatu yang menutup kedua mata kaki yang biasanya digunakan atau dikenakan oleh tentara, ya, seterusnya. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau Syarh Muslim juz yang ketiga halaman 164, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil mashi 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadari sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha. Kata Imam Nawawi bahwasannya para ulama terkemuka, ulama yang diakui telah sepakat, ya, telah ijma' sepakat ala jawazil mas'i alal khuffaini, atas diperbolehkannya mengusap di atas dua khuf fis safari wal hadar, baik itu dalam kondisi bepergian maupun tidak, yaitu mukim. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha, baik itu karena ada hajatnya, ada keperluannya maupun tidak. Hatta yajuza lil mar'ati al mulazimati, di situ hatta yajuzu, ya, as-sahih hatta yajuza lil mar'ati al mulazimati bainaha waz zamin alladhi la yamshi wa innama anqarathu syi'atu wal khawariju wa la yu'tadu bi khilafihim. Sampai-sampai diperbolehkan bagi perempuan yang menetap di rumahnya, ya, yang sibuk di rumahnya, yang menetap di rumahnya, wazzamin, az-zamin yaitu orang yang sakit kronis, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, az-zamin, alladzi la yamshi, yang tidak berjalan, itu diperbolehkan untuk mengusap kedua khufnya. Wa innama anqarathu syi'atu wal khawariju wa la yu'tadu bi khilafihim. Hanya saja orang agama Syiah dan Khawarij yang mengingkari diperbolehkannya mengusap kedua khuf ini, wa la yu'tadu bi khilafihim, ya, tetapi khilafnya mereka itu tidak diakui karena mereka itu keluar dari ahli sunnah, bukan ahli sunnah, ya. Jangan ditoleh bahwasanya mereka tidak mau dan mengingkari mas'alal khuffain, jangan ditoleh, ya, pendapat yang tidak perlu diperhatikan, ya, karena pendapat mereka la yu'tadu bi khilafihim, pendapat yang tidak diakui. Perselisihan mereka dengan ahli sunnah itu tidak diakui karena memang bukan ahli sunnah, ya. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala haddatsani 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'ala al-khuffain, intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in besar dari Basra, dari Irak, beliau mengatakan ada 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'alal khuffain, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengusap kedua khufnya, ya. Jadi ini adalah khabarun mutawatirun. Khabar ish? Khabarun mutawatirun. Tidak mungkin 70 sahabat itu sepakat untuk berbohong bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengusap khuf, ya, sesuatu yang mustahil, ya.
Jadi Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasannya sudah 70 orang sahabat telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya. Wa ahsanu ma yuhtaju bihi li jawaz al-masih ma rawahu Muslimun an al-A'mash an Ibrahim an Hammam qala bala jarirun thumma tawadda wa mas'ala khuffayhi فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. Dan wa ahsanu ma yuhtaju bihi li jawaz masih ala ma rawahu Muslimun, dan yang paling baik yang sebagai dasar, sebagai pegangan, sebagai hujjah dan argumentasi diperbolehkannya untuk mengusap kedua khuf itu adalah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam. Qal, beliau berkata, bala Jarirun, Jarir radhiyallahu anhu buang air kecil, thumma tawadda'a wa mas'ala khuffaihi, beliau berwudu, ya, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khufnya. Faqila taf'alu hadza, maka ada seorang yang nyeletuk ya, mengatakan kepada Jarir, taf'alu hadza, kamu melakukan hal tersebut? Faqala na'am, kata Jarir radhiyallahu anhu, iya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Iya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jarir, beliau buang air kecil kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap kedua khufnya. Qala A'mash, qala Ibrahim, kana yu'jibuni hadzal haditsu lianna Islam Jaririn kana ba'da nuzulil Ma'idati. Kata A'mash, berkata Ibrahim, bahwasanya hadis Jarir ini adalah sesuatu hadis yang aku kagumkan, ya, yang aku kagumkan. Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah, karena Islamnya Jarir ini adalah setelah turunnya ayat Al-Maidah, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, ma'nahu anna Allah Ta'ala qala fi suratil Maidati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Walau kana Islamu Jarir mutaqaddiman ala nuzulil Maidati lahtumila kaunu hadithi fi mashil khuffi mansukhan bi ayatil Maidati. Katanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, makna dari ungkapan di atas itu, anna Allah Ta'ala qala fi suratil Maidah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, yang dimaksud yaitu ayat yang ke-6, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah wajah kalian, yaitu ketika wudu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuh pula tangan kalian sampai ke siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Walau kana Islamu Jaririn mutaqaddiman ala nuzulil Maidati, seandainya Islamnya Jarir itu adalah lebih dahulu dari turunnya surat Al-Maidah di atas tersebut, lahtumila kaunu hadithi fi mashil khuffi mansukhan bi ayatil Maidati, pasti atau kemungkinan besar bahwasanya hadisnya Jarir tersebut dalam mengusap khuf itu mansukh, dihapus dengan ayat Al-Maidah. Ya, seandainya Islamnya Jarir itu adalah, yaitu di awal, ya, lebih dahulu Islamnya Jarir, kemudian ayat Maidah turun, ya, maka kemungkinan besar adalah hadisnya adalah dalam mengusap dua khuf itu adalah mansukh dengan ayat Al-Maidah. Falamma kana Islamu ta'akhiran alimna anna hadithahu yu'malu bihi. Ini.
Akan tetapi karena Islamnya Jarir itu adalah mutaakhiran belakangan, alimna anna haditsahu yu'malu bihi. Kita mengetahui, kita dapat menyimpulkan bahwasanya hadis Jarir radhiyallahu anhu itu adalah yu'mal bihi, diamalkan, ya. Wa huwa mubayyinun anna al-murada bi ayatil Maidah ghairu sahibil khuffi. Fatakunu sunnatu mukhassisatan lil ayati wallahu a'lam. Dan juga bahwasanya hadis Jarir adalah sebagai penjelas. Annal murad bi ayatil Maidah ghairu sahibil khuff. Hadis Jarir ini sebagai penjelas bahwasanya yang dimaksud dalam ayat Al-Maidah itu adalah bukan orang yang memiliki atau yang mengenakan khuf. Fatakunu sunnatu mukhassisatan lil ayati, sehingga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai mukhassis, sebagai sesuatu yang mengkhususkan dari ayat. Kemudian beliau menutup dengan ungkapan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Ikhwati azakumullah. Nah, yu'jibuhum. Di sini yu'jibuhum. Kana yu'jibuhum hadzal hadits. Ya. Amash mengatakan bahwasanya Ibrahim mengatakan bahwasanya yakni hadis Jarir ini, ya. Hadis Jarir ini adalah mengagumkan buat mereka sebagai hujjah bahwasanya hadis Jarir itu adalah diamalkan. Baik. Ikhwati azzakumullah, syurutuhu, ya. Qala al-muallif hafizanallahu wa iyyahu syurutuhu, yakni syaratnya untuk mengusap kedua khuf. Yushtaratu li jawazil mas'i an yalbasal khuffaini ala wudu'in. Ini syaratnya. Ya. Yaitu disyaratkan untuk mengenakan, yaitu disyaratkan untuk diperbolehkannya untuk mengusap khuf yang sudah dipakai, yaitu harus dalam kondisi berwudu. Antum sebelum menggunakan khuf itu harus dalam kondisi berwudu seperti wudunya Anda mau salat. Ya. Sudah wudu, sudah selesai baru mengenakan khuf. Kemudian apabila batal, wudu seperti biasa. Kemudian ya, giliran untuk membasuh atau membasuh kaki tidak perlu dilepas kembali. Ya, tidak perlu dilepas kembali khuf tersebut, cukup diusap atasnya yang akan dijelaskan sebentar lagi ini. Apa dasarnya? Dasarnya yaitu Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Hadisnya hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. حديث صحيح متفق عليه. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin. Aku pernah, kata Mughirah, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu pepergian pada suatu malam. Ya, pada suatu pepergian pada suatu malam. Fa afraghtu alaihi minal idawati. Lalu aku, kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, menuangkan air pada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dari timba. Ya. Faghasala wajhahu wa dhira'ihi. Lalu Rasulullah SAW membasuh wajahnya dan kedua hastanya, ya. Wa masaha bi ra'sihi. Lalu beliau Rasulullah SAW mengusap kepalanya sebagaimana wudu biasa. Kemudian kata Al-Mughirah, thumma ahwaitu li anza'a khuffaihi. Setelah mengusap kepala, apa yang dilakukan orang berwudu? Untuk membasuh kedua kakinya, kan? Kemudian kata Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu,
thumma ahwaitu li anza khuffaihi, lalu aku jongkok untuk apa? Untuk li anza khuffaihi, untuk menarik kedua khufnya. Ini menunjukkan khidmah kepada alim minal ulama, ya. Dan Rasulullah SAW a'lamun nas biddin, Rasulullah manusia yang paling mengerti tentang agama. Dan ini Mughirah bin Syu'bah, ya, beliau jongkok untuk menarik kedua khufnya yang dikenakan sama Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, da'huma ay utrukhuma, utrukhuma. Ya, da' bermakna utruk, seperti dalam hadis, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ya, da'huma yani utrukhuma, tinggalkan kedua khuf itu, jangan ditarik, jangan diambil, jangan dicabut. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku memasukkan kedua khuf itu setelah dalam kondisi bersuci, ya. Ya, ini jelas sekali bahwasanya syarat untuk mengusap khuf tadi itu apabila kita, ya, setelah berwudu. Kemudian di sini disebutkan famasaha alaihima, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khuf tersebut, ya. Baik. Ikhwati a'azzakumullah, kita lanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu muddatul mashi. Muddatul masah, yaitu kapankah, ya, waktu dan jarak untuk mengusap tersebut. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Rentan waktu untuk mengusap kedua khuf itu yaitu disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri, bahwa Rasulullah SAW menentukan dan menjadikan 3 hari 3 malam boleh untuk mengusap khufnya itu untuk siapa? Lil musafiri, bagi orang yang musafir, orang yang bepergian. Wa yauman wa lailatan lil muqimi, sementara untuk orang mukim yang tidak musafir yaitu sehari semalam, 24 jam, ya, 24 jam. Bagaimana cara menghitungnya? Mulai Anda, ya, memasukkan kedua khuf itu dalam kondisi berwudu. Misalkan, ya, habis maghrib sekarang, tadi itu habis maghrib antum memasukkan khuf atau sepatu, kemudian bekerja misalkan, ya, sampai atau bepergian misalkan, atau bepergian 3 hari, ya, 3 malam. Atau misalkan dalam keadaan mukim misalkan, ya, kerja di tempat yang dekat misalkan. Al-muhim bahwasanya habis maghrib tadi dia kondisi berwudu, kemudian memasukkan khufnya, ya. Kemudian habis mau isya, salat isya, dia mau berwudu, ya, mau berwudu karena batal, berwudu biasa. Kemudian dia tatkala mau membasuh kedua kakinya, tidak perlu dicopot sepatu tadi itu, ya, tidak perlu dicopot sepatu tersebut, atau tidak perlu dicopot juga kaos kakinya. Sepatunya dicopot, kaos kakinya tidak dicopot, karena akan disebutkan di sini juga masalah al-jawrabain ini, ya. Cukup untuk diusap, ya. Antara maghrib dengan isya kan belum 24 jam tuh, ya, salah, ya. Jadi boleh untuk diusap, tidak perlu melepaskan sepatunya atau khufnya sampai besok ba'dal maghrib, ya. Ilal maghrib, hari berikutnya berarti sudah 24 jam selesai, ya.
Demikian ya cara menghitung untuk musafir. Adapun untuk mukim, adapun untuk musafir 3 hari 3 malam, semacam itulah ya cara menghitungnya. Wa ala hadza fakis ya. Atas dasar itu Anda bisa menganalogikannya. Baik. Ikhwati azzakumullah. Lanjutan poin berikutnya Syekh hafizallah wa iyyahu menjelaskan yaitu mahallul mashi wa sifatuhu. Nah, ini penting ya. Mana bagian yang harus diusap ya, bagaimana cara menghusapnya tersebut ya. Kata beliau al-mahallu al-masyru'u mashuhu dhahrul khuffi. Jelas ya? Ya. Al-mahallu al-masyru'u mashuhu dhahrul khuffi. Itu tempat yang disyariatkan untuk mengusap kedua khuf itu adalah dhahrul khuf, yaitu punggungnya khuf. Loh, khuf punya punggung. Ya, maksudnya adalah bagian atasnya yang diusap, ya. Bagian atasnya yang diusap, ya. Dhahrul khuf. Apa dasarnya? Di qauli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu." Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Dasarnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu dengan ra'yu, dengan rasio, ya, dengan menurut saya, ya. Agama menurut saya. Ya. Tidak ada agama menurut saya itu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu menurut rasio seseorang, pikiran seseorang, ra'yu seseorang, ya, lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Pasti bagian bawah khuf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena yang sering kotor yang yang menyentuh kotoran dan najis dan selainnya itu mana? Bagian atas atau bagian bawah? Tentu bagian bawah. Ya. Ini penting ini untuk dipegang. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Seandainya agama itu adalah dengan ra'yu, dengan rasio, pasti bagian bawah khuf itu adalah aula bil masah, lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahir khuffaihi." Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan katanya. Beliau melihat sendiri langsung, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahir khuffaihi. Aku sungguh telah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap di bagian punggung atau di bagian atas kedua khufnya. Ya, hadis ini adalah hadisun sahihun rawahu Abu Dawud. Wal wajibu fil mashi ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Jadi yang wajib dalam mengusap khuf tersebut ma yutlaqu alaihi ismul mashi, ya, yaitu yang dimutlakkan secara mutlak, apa yang dinamakan dengan mengusap tersebut, ya. Al-muhim diusap, ya. Al-muhim diusap. Pokoknya diusap saja. Begini mengusap atau tidak? Hadza huwa masah. Itulah yang dimaksud dengan mengusap, ya.
Kaki kanan boleh antum usap dengan tangan kanan, kaki kiri boleh antum usap dengan apa? Tangan kiri atau tangan kanan. Ma fi syai'. Al-muhim itu semuanya adalah al-masah. Semuanya adalah masuk dalam sebutan ismul masah. Jadi wal wajibu fil mashi ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Ya. Demikian. Ada? Baik. جاء التنبيه أستاذي ما في ألف بالألف بالمد يا أخي أستاذي عفوا دخل وقت العشاء جزاك الله خير استعجل في الكتابة جزاك الله خير. Tapi saya pikir sampai di sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan yaitu poin berikutnya ya yang sudah saya singgung tadi sedikit yaitu al-mashu 'alal jawrabaini wan na'laini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala wallahu a'lam bisawab. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya wa nas'alullaha ilman nafi' wal amal salih wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.